kekecewaan yang luar biasa, dan dia lebih baik tidak di penjara daripada di penjara, tapi tetap tidak puas karena kita bayangkan seseorang yang tiba-tiba pindah situasi, ganti situasi. Jadi di sini ada masalah psikis dari segi bahwa dia tadinya dihukum jadi tidak dihukum atau dibebaskan, walaupun masih harus lapor diri. Tapi ada situasi lain di mana dia biasa di suatu tempat, pindah ke tempat lain, itu biasanya ada suatu kecanggungan. Jadi kita saja kok tiba-tiba pindah kerja, awalnya kan juga canggung. Jadi soal kecanggungan itu hal yang biasa. Tapi kok kita lihat dari segi bahwa dia dibebaskan, ini ada persoalan bahwa dia kan sebelumnya dihukum. Kita bayangkan kalau dia memang tidak salah, kemudian harus dihukum, apa akibatnya? Jadi orang tidak salah harus dihukum dan dia tetap dipersalahkan. Jadi di situ bisa kita bayangkan mentalnya itu jatuh karena tidak berkuasa sama sekali. Lain halnya kalau dia sebetulnya tidak salah. Jadi di sini ada dugaan bahwa dia itu kemungkinan memang tidak salah. Tapi kalau memang dia tidak salah kemudian disalahkan, mentalnya pasti jatuh dan akhirnya menjadi seperti orang ya nggak percaya diri, kurang berani, banyak hal yang muncul bersamaan dengan tidak percaya diri. Terjadi pembunuhan karakter pada diri dia. Tapi sekarang kita lihat apakah dia salah atau tidak salah. Kan dia sudah membuktikan adanya manipulasi di CCTV dan dia terus saja minta PK dan tidak mau meminta pengampunan. Jadi di sini dia yakin sekali dia benar. Tapi seharusnya kalau secara hukum, kalau memang ada bukti baru bahwa CCTV-nya palsu, seharusnya dia bolehkan PK, tapi tidak boleh lagi PK. Jadi kira-kira bagi dia jelas suatu kekecewaan yang luar biasa, dan dia lebih baik tidak di penjara daripada di penjara, tapi tetap tidak puas karena dia ingin bahwa ini bisa dibuktikan siapa yang salah. Dia ingin jika orang lain salah, orang itu juga harus merasakan penjaranya, bukan hanya dia, apalagi jika dia tidak salah. Oh, tapi sikapnya Jessica Wongso ini ketika habis keluar sampai dia lupa cara menggunakan handphone itu benar-benar nggak sih Bu, atau memang kayak pura-pura saja? Saya pikir memang kalau orang dia terus saja ditahan di suatu tempat dan sudah tidak percaya diri, sudah stres, sudah kebingungan, maka otomatis banyak hal yang bisa terjadi. Tapi ini akan kembali secara bertahap. Sama seperti seseorang yang tiba-tiba dia pindah kerja, tapi kerjanya di luar negeri. Lalu juga tidak ada orang-orang yang dia kenal. Biasanya juga mengalami suatu kecanggungan sementara. Biasanya berapa lama sih Bu proses untuk penyembuhan Tergantung luka? pada orangnya. Apakah orangnya kuat mental untuk menghadapi perubahan atau kurang? Jika dia kurang kuat mental, tinggal kecepatannya sampai seberapa jauh dia bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi pada Jessica Wongso kemungkinan bukan hanya perubahan situasi, tapi juga perubahan bahwa dia masih bingung sebetulnya keinginan dia tetap diproses lebih lanjut dan membuktikan siapa yang salah, dan sekarang kan tidak bisa dibuktikan.
Nah, bahkan kemarin dia nanya sama kuasa hukumnya, Bang, saya pulang kemana? Bahkan sampai pulang ke rumahnya dia dari situ harusnya pulang dia nggak tahu gitu, masih malah nanya dia kayak Jadi kayak linglung itu benar nggak sih Bu dengan proses selama Bahwa terjadi ditahan? kelinglungan pada perubahan situasi itu hal yang wajar. Jadi apakah Jessica betul-betul linglung atau tidak itu kita belum tahu persis. Tapi jika itu terjadi merupakan hal yang wajar terjadi pada suatu perubahan yang sifatnya perubahan besar, apalagi dia ditambah dengan banyak pemikiran. kemarin ditanya juga apa ya, sudah memaafkan, katanya sudah gitu loh. Ya, soal memaafkan kita harus berpikir apakah betul-betul memaafkan atau hanya dalam kata-kata seperti ucapan terima kasih yang dikatakan, apakah betul-betul terima kasih atau terima kasih dengan segala perasaan dendam. Bu, itu dari tatapan mata dia kan masih kelihatan kosong dan tajam Bu. Itu kayak ada rasa buat dendam juga nggak sih Bu? Kayak sakit. Mestinya kalau dia memang tidak salah, maka dia akan dendam. Coba bayangkan, dia sebagai seorang yang ya cukup enak lah hidupnya, kemudian harus masuk di penjara, apalagi kalau ditaruh di sel tikus. Kan kita bayangkan suatu penderitaan yang besar sekali bagi dia. Bang itu juga gini, kemarin ngomong gini, sebenarnya dia itu kan banyak yang bertanya kenapa kan itunya jauh banget, kan 20 tahun vonisnya tapi hanya menjalani 8 tahun. Kata Bang Oto itu ada novum, ketemu novum yang harusnya kalau waktu itu barang bukti itu ada saat persidangan yang sebelumnya dia nggak salah, cuma karena ini novumnya baru diketemukan karena disembunyikan oleh seseorang gitu. Sebetulnya novum itu kan sudah diajukan, tapi akhirnya tidak berhasil. Akhirnya ketemu, nggak tahu apakah ketemu novum berikutnya. Tapi kalau memang ada sesuatu, ada novum, dan novum itu adalah pembuktian bahwa CCTV-nya itu palsu, maka paling tidak harus dilanjutkan. Bahwa akhirnya nanti ternyata bahwa tidak palsu, yaitu soal lain. Tapi bukan ini tidak dilanjutkan. Dilanjutkan untuk ke PK. Masih ada upaya PK sih untuk saat ini. Ada upaya PK, nanti kan soal PK masih akan dilanjutkan gitu kan, bahkan belum dijelaskan juga kenapa pembebasan gitu juga, kenapa dibebaskan kan, harusnya kan itu aja belum ada setengah dari vonis gitu. Ini yang akhirnya jadi tanda tanya ya, apakah barangkali takut bahwa kalau PK nanti akan terbukti maka dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan, apakah bisa PK? Kecuali kalau PK seperti yang terjadi pada Saka Tata untuk membuktikan bahwa dia tidak salah, PK untuk membersihkan nama baik dia. Tapi PK untuk hukuman rasanya sudah tidak bisa, tapi ya hukumlah yang menentukan. Tapi kalau kita lihat sifatnya, sifat dari Jessica Wongso sendiri yang dulu dia tidak mau meminta maaf demi untuk mendapatkan keringanan, maka orangnya cukup keras untuk membuktikan siapa yang benar. Dan kemarin itu kan soal apa ya, saya lupa itu PK itu rehabilitasi nama baik, maksudnya kan Pemulihan nama baik. Nama baik ya. Pemulihan nama baik bisa PK. Jadi bukan untuk salah tidaknya ya, sebetulnya mirip juga ya, akan kemudian nama baik. Bisa dikatakan nggak sih yang dia terlihat linglung karena dia harus menghadapi masyarakat yang pro kontra sama pembebasan? Jelas bagi dia jelas suatu tantangan yang cukup besar ya. Jadi di sini banyak juga sebagian masyarakat akan menilai ya dia tidak salah, dilihat dari beberapa peristiwa dia tidak salah dan sudah ditemukan novum baru, novum ya CCTV-nya sebetulnya dimainkan. Kenapa kok tidak bisa PK? Itu juga sudah suatu tanda tanya. Tapi sebagian masyarakat mungkin berpikiran, oh jangan-jangan dia bayar.
Bu, dibutuhkan juga nggak sih Bu untuk Jessica Wongsu ini untuk pemulihan mentalnya kayak terapi dari psikologisnya atau seperti apa gitu saya dia bebas keluar dari tahanan? Kelihatannya kalau sudah pada taraf yang terjadi sekarang ya, kelihatannya dia perlu karena orangnya juga cukup keras, walaupun dia stres cukup besar, cukup berat. Biasanya dampak yang didapat kalau dia memang memendam gitu bisa Jelas. lebih ini lagi nggak sih Bu Kita bisa membayangkan? bayangkan ini kan akhirnya pembunuhan karakter, orang dimasukkan tidak salah, akhirnya apa yang terjadi kan dia juga mungkin kalau ada kesempatan seperti yang terjadi pada Vina maka dia muncul kembali, tapi kalau tidak ya tetap menjadi orang yang hanya merasa diri sebagai orang yang sangat kecil, yang tidak berkuasa, yang ya secara terang-terangan salah dianggap benar atau benar dianggap salah. Peran keluarga sendiri Bu saat ini artinya benar-benar dibutuhin ya Bu, karena kan biasanya maaf nih Bu setelah bebas terus dia keluar podcast ngundang gitu Bu, mungkin ada pesan juga nggak sih untuk Jessica? Sekarang kan tinggal sampai seberapa jauh Jessica bisa cepat memulihkan untuk bisa berbicara secara terbuka. Tapi di sini masih ada tantangan. Kan dia ya bukan bebas murni. Jadi kalau dia bicaranya salah atau dianggap salah, jelas dia bisa kembali lagi masuk. Itu yang masih ditakuti. Ya.